Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah fi hadhihi al-laylah al-mubarakah, ليلة الجمعة، نجتمع في هذا المكان لنتعلم العلم، وهذا العلم علم جليل ألا وهو علم اللغة العربية. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، قبل أن نبدأ في هذا الكتاب، أي الكتاب مختارات قواعد اللغة، فلا بد أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة والكثيرة التي أنعمها علينا إياه. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الصحة ونعمة الفراغ، بهما نلتقي ونجتمع في هذا المكان. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini, bertemu di tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada al-fasl al-khamis, yaitu pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5 yang membahas tentang isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Kita telah mengenal pada pasal yang ke-5 ini apa yang disebut dengan isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab telah kita ketahui dia adalah isim apa yang berubah harokat akhirnya, baik berubah dengan harokat dhammah atau harokat apa, fathah, kasrah dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah lawan dari isim mu'rab, yaitu isim apa? Syabab, isim mabni. Kita ketahui isim mabni adalah isim yang tetap, isim yang tidak berubah sama sekali harokat akhirnya. Dan di antara isim mabni telah kita ambil beberapa bagian dari isim mabni dan kita bahas juga. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampai pada isim istifham dan telah kita bahas isim istifham ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan isim yang mabni ini dengan isim yakni selanjutnya atau yang disebut dengan asmaul af'al. Asmaul af'al. Yang keenam adalah asmaul af'al yang ia juga merupakan bagian dari isim mabni. Apa itu asmaul af'al? Asmaul af'al atau yang kita sebut dengan isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Jadi asmaul af'al adalah isim, dia isim, namun ia bermakna fi'il. Nah, isim bermakna fi'il. Apa isim? Kata apa isim? Yang isim yang menunjukkan sifat, kata benda, kata sifat dan yang lainnya yang tidak berkaitan tentang apa? Waktu. Tentang waktu. Adapun fi'il adalah kata kerja.
Maka di sini pada asmaul af'al kita jumpai isim yang ia digunakan dengan makna fi'il. Jadi ketika antum sebutkan isim pada asmaul af'al ini, maka maknanya sama dengan makna fi'il. Sama maknanya dengan kata kerja. Paham? Nah, kemudian adapun macamnya, yaitu yang pertama, macam dari asmaul af'al ini ada berapa? Ada 3. Sebagaimana yang ada pada fi'il. Fi'il ada berapa yang kita kenal? 3. Ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Demikian juga yang ada pada asmaul af'al. Isim-isim yang bermakna fi'il ada 3 juga. Ada 3 macam juga. Yang pertama adalah isim fi'il madhi, atau isim yang bermakna fi'il madhi. Kita perhatikan, yang pertama isim yang bermakna fi'il madhi. Ada berapa di situ? Contohnya adalah salah satunya ketika antum mengatakan hayhata. Baik, kita perhatikan di sini. Ada beberapa isim yang bermakna fi'il madhi, atau yang disebut dengan istilah apa? Asmaul af'al. Nah, jangan salah sebut asmaul af'al. Ada asmaul khamsah dan ada asmaul af'al. Dan sekarang kita bahas adalah asmaul af'al atau asmaul khamsah. Asmaul af'al. Asmaul af'al. Apa makna asmaul af'al? Isim yang bermakna Isim yang digunakan dengan makna fi'il. Yang digunakan dengan makna fi'il. Ada berapa asmaul af'al ini? Ada 3. Asmaul af'al ada 3. Asmaul af'al ada 3. Yang pertama, asmaul af'al bermakna fi'il Madhi. Asmaul af'al yang bermakna fi'il madhi. Baik. Jadi dia adalah isim. Jadi dia adalah isim namun mengandung makna fi'il madhi. Paham? Namun maknanya adalah makna yang ada pada fi'il. Contoh apa di situ? Baik. Di antara contohnya kita jumpai, yaitu yang pertama adalah hayhata. Ada di dalam Al-Quran hayhat? Ada? Baik, pada Al-Quran kita jumpai kata yang mengatakan hayhat ini. Hayhata lima tu'ad. Apa makna hayhat? Apa makna hayhat? Hayhat mengandung mana? Ba'uda. Atau dalam bahasa kita jauh. Jadi ketika antum mendapatkan ada orang mengatakan hayhat, ada orang mengatakan hayhat, nah, jauh, hayhat anka, misal jauh dari ini. Maka hayhat ini fi'il atau isim? Isim. Namun maknanya adalah makna fi'il madhi, yaitu bermakna apa, Alfian? Ba'uda. Mafhumun? Kelas. Kemudian selanjutnya adalah syattan. Syattan. Nah, di sini selanjutnya adalah kita jumpai kata mengatakan syattana. Apa makna syattana? Iftaroko. Apa makna iftaroko? Berpecah belah. Nah, atau kita maknai iftaroko artinya juga adalah bermakna apa? Berpecah belah atau jauh. Tidak apa? Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah menyatu. Tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu.
tidak akan sama. Nah, atau tidak akan sama. Maka ketika orang misalnya mengatakan si fulan syattan. Dan Nah, bainahuma syattan. Antara keduanya terdapat terdapat suatu yang tidak akan mungkin dia bisa bersatu. Istijabah. Tidak akan mungkin dia akan sama setara dengan si fulan. Antara si fulan yang pertama dengan yang kedua tidak akan sama. Kelas? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bermakna fi'il mudhari'. Bermakna fi'il mudhari'. Bermakna fi'il مضارع. apa fi'il mudhari'? فعل Apa fi'il mudhari'? qad Apa fi'il mudhari'? isim yang menunjukkan sedang. sedang Nah, makna sekarang dan akan akan datang. datang. Nah, dan dia di sini adalah fi'il atau isim? Isim. Namun bermakna fi'il. فعل مضارع. Sekali lagi pembahasan kita asmaul أفعال. af'al. Maka yang dibahas di sini adalah isim. Namun isim-isim ini bermakna fi'il mudhari'. Baik, apa contohnya? قد. يكفي. Qad. Apa maknanya qad? cukup. Cukup. Qad. Qad maknanya adalah يكفي. ya. Ya. Nah. Ya, cukup. Jangan lagi, cukup. Jangan lagi. Dan ini ada nggak pembuktiannya? Ada di dalam hadis. Ketika tafsir dari apa? Ayat yang berbunyi yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. مزيد. Jika kami berkata kepada neraka jahanam, apakah kalian sudah penuh dari golongan jin dan manusia? Neraka jahanam menjawab, apa ada tambahan lagi? Kemudian disebutkan di situ dalam salah satu riwayat yang dimana hadis ini adalah hadis salah diskusi. Sehingga sampai-sampai neraka jahanam tersebut mengatakan qad. Apa ini? Apa maknanya? Cukup. Dan itu hadis berkaitan tentang apa? Nah, tentang neraka. Nah, kita tafsir dari hadis yang baik. Sudah ini kita fokus pada kata qad. Qad sekali lagi adalah isim fi'il. Isim. Maknanya bermakna fi'il. Apa itu ya? يكفي. Fi'il apa ini Pak Haji? Fi'il mudhari'. Cukup. Qad. Mafhum? Nah, ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Bermakna fil amr. Makna fi'il amr. Perintah apa tidak berarti ini? Nah, maka di sini isim atau asmaul af'al ini bermakna fi'il amr. Maka isim tersebut adalah bisa antum gunakan perintah karena maknanya adalah fi'il amr. Apa contohnya? هيا. Nah, sering kita dapatkan ini. هيا على Nah, الصلاة. ketika orang azan, kita sering mendengar hayya ala هيا على الفلاح. hayya ala. Contohnya misal ketika antum mengatakan hayya alas sholah, hayya alal هيا على الفلاح. baik, hayya alas sholah, hayya alal Marilah falah. kita Apa sholat. lagi? Hayya bina. Nah, banyak. Hayya alal jihad misalnya. Banyak. Ajis. Kita bisa gunakan dengan kata tersebut. Mana yang merupakan asmaul af'al pada kalimat yang mengatakan hayya 'alas shalah? Mana? Hayya ini isim atau fi'il? Isim. Isim. Namun maknanya adalah makna fi'il fi'il amr. Pada ketika antum mengatakan hayya yang ia bermakna fi'il amr, maka boleh nggak kita gunakan hayya sebagai apa? Sebagai isim
yang kita memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu? Boleh? Boleh. Apa mana hayya? Marilah. 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 Apalagi di situ contohnya? Alaika. Alaika. Kita dapatkan. Alaikum bisunnati Pegang teguh lah. wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa mana alaikum di situ? Berpegang teguh Berpegang teguh. Hendaknya kalian, wajiblah kalian. Perintah atau tidak? Perintah. Haruslah kalian. Ini makna dari alaikum. Alaikum bisunnati. Nah, dalam hadis, hendaknya kalian, haruslah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Nah, maka di antara contoh dari fi'il amr ini salah satunya adalah apa? Iya. Alaik. 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 Alaika. Alaik. Boleh alaikum. Boleh Ustaz. Nah, Boleh. apa contohnya di situ? Alaika. Alaika bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya, wajiblah, haruslah Anda apa? Berpegang teguh Dengan sunnah. terhadap sunnah Hadap sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi contoh yang lain? Alaika. Soh. Apa mana soh? Diamlah. Skut. Nah, ketika antum misalnya mendapati teman antum lagi ribut. Nah, ribut suaranya. Dan antum ingin memperingatkan, jangan ribut. Boleh antum gunakan asmaul af'al yang bermakna isim fi'il amr ini, yaitu dengan mengatakan apa? Soh. Nah, cukup mengatakan soh. Nah, maka soh di sini apa maknanya? Uskut. Nah, uskut. Uskut. Soh. Cukup. Uskut. La tatakallam. Ini makna dari soh. Kemudian juga kita jumpai di situ dunaka. Apa makna dunaka? Ambillah, khud. Ambillah. Dunakal kitab. Misalnya ada orang mengatakan Ambillah buku. dunaka al kitab. Ambillah kitab. Kitab ini. Ambillah kitab ini. Karena apa makna dunaka? Ambillah. Atau dia bermakna fi'il amr, yaitu apa? Khud. Kemudian kita jumpai juga iyyaka. Iyyaka. Iyyaka di sini bukanlah iyyaka yang antum ketahui kemarin. Iya. Bukanlah iyyaka dhamir, bukan. Namun di sini iyyaka adalah iyyaka yang merupakan bagian dari asmaul af'al. Yang bermakna apa? Ihda. Ihda. Apa makna ihda? Berhati-hati. Nah, hati-hati. Hati. Nah, maknanya adalah hati-hati. Iyyaka. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau SAW memperingatkan kita dari apa? Dari gulu. Iyyakum wal guluwa fikih. Berhati-hatilah kalian dari apa? Gulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Maka di sini menggunakan apa? Fi'il. Fi'il. Asmaul af'al bermakna fi'il Amr. amr. Yaitu kata iyyaka atau iyyaka. Nah, dan juga dalam hadis Nabi SAW misalnya, beliau SAW menyebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil Berhati-hati. wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Di situ menggunakan iyyakum, dan beliau SAW memperingatkan kita dengan menggunakan mafhumun. Nah, khalas. Baik. Ini kan apakah kita harus taruh di mudzakkar atau muannas? Soalnya bingung kita ini mudzakkar muannas. Nah, tergantung konteksnya. Nih, adapun di sini ada misalnya seperti Apakah soh. sifatnya sama mudzakkar muannas atau gimana? Nah, soh misalnya untuk berlaku untuk umum. Soh. Nah, atau misalnya antum katakan ambil kitab ini, maka ini tinggal diganti. Dunakal kitab, maka yang diganti adalah dhamir muttasil. Misalnya menjadi Dunaki. dunaki. Kalau banyak orang
Dunakum. Tapi kalau untuk anunya Ustaz yang bermakna fil mudhari madinya gimana Ustaz di rumah? Nah, cukup. Oh, Nah, cukup karena bermakna dia bermakna apa? muzakkar bisa, Nah, muannas bisa. untuk muzakkar dan muannas. Maka sekali lagi dia ini isim. Jangan kita bayangkan oh dia ini adalah fi'il. Jangan. Kalau kita bayangkan dia adalah fi'il, maka harus membutuhkan dia jenis kelamin untuk muzakkar dan muannas. Cuma yang berbeda di sini ada beberapa yang dhamir munfasil yang masuk padanya. Seperti iyyaka. Bisa antum ganti menjadi iyyakum. Dhamir tersebut. Alaika. Nah, alaika misalnya alaikum, misalnya alaiki. Bisa. Adapun yang lain, kata-kata yang lain seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari di sini, maka dia tetap seperti itu. Seperti apa? Yakfi. Cukup. Terus apa lagi fi'il madhinya? Seperti hayhat. Kemudian syattan dan mafhumul? Bisa dipahami? Sekali lagi karena dia di sini adalah isim, namun maknanya saja yang bermakna fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il Allah barik. Sudah? Asmaul af'al bisa dipahami? Baik. Ready? Sudah? sedikit. Nah, nanti tinggal di murajaah. Kemudian di antara contoh-contoh yang ada di sini misalnya hayhata ma taqul. Nah, hayhata ma taqul. Nah, hayhat di sini adalah fi'il apa? Fil madi. Fi'il apa? Isim. Isim. Isim Dia adalah isim fi'il. Isim fi'il Isim madhi. bermakna fi'il madhi. Isim yang bermakna fi'il madhi. Yang Akan kita jumpai hayhata ma taqul. Apa arti hayhat? yang kau kata Ba'udah atau jauh. Maka apa maknanya? Yang Jauh kau sekali katakan apa ini yang jauh. Anda katakan. Ketika antum bisa mengatakan hayhata ma taqul, jauh sekali apa yang Anda katakan. Maksudnya enggak nyambung. Yang antum katakan tuh enggak nyambung dengan pembahasan. Nah, maka boleh menggunakan hayhata ma taqul. Baik. Hayya 'alas shalah ini ma'ruf. Mari kita. ini kita sholat. Kemudian iyyaka wal ghuluwa fid din misalnya dalam kalimat tersebut. Nah. Kemudian alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i Irosh. ar-rasyidin. Nah, alaikum bisunnati. Nah, di sini mana? Asmaul af'al Alaikum. Alaikum. alaikum dan ini merupakan bagian dari potongan hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Nah, kelas? Bisa dipahami sekarang? Lalu Ustaz, misalkan dunaka hadza kitabu atau kitabah? Hadal kitab. Hadza kitabah. Hada. Nah, alkitab di situ harus ma'rifah, harus ada ma'rifahnya, misalnya dia apa? Ada alif lam di situ. Karena posisi dari alkitab yakni tidak lagi dia berposisi sebagai maf'ul, tidak bukan maf'ulun bih dia di situ, namun berposisi sebagai badal dari hada. Yang ketujuh, sebagian kata keterangan tempat dan waktu atau ba'du tarf yang mabni sebagian lafaznya yaitu al-an, anifan dan amsi. Ada beberapa dzaraf baik keterangan waktu maupun keterangan tempat yang ia nah merupakan bagian dari isim yang mabni. Contoh adalah al-an. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Anifan, Sebagian dari apa ketujuh di situ, saudara? Itu sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Sebagian kata keterangan tempat dan waktu yang mabni. nah, 7 sebagian apa? Sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Keterangan Tempat dan waktu. baik keterangan apa? Tempat Dan waktu. Maupun waktu. Dan waktu. atau Waktu. waktu. Nah, diantaranya contoh yang juga merupakan isim apa ini? Sebagian ini Isim. isim murab atau mabni? Mabni. Mabni karena pembahasan kita masih dengan isim Mabni. Contoh dari isim mabni yang ada pada kata yang berkaitan dengan keterangan tempat maupun waktu. Salah satunya apa? Al-an. Al. Al-an.
di situ mabni. Apa maknanya mabni? Terus tetap akan seperti ini. Dan antum dapatkan akhir dari kalimatnya apa? Apa? Al-an tetap al-an. Apa di situ? Fathah. Kemudian Si. amsi akan selamanya antum dapatkan dia amsi. Tidak bisa antum mengatakan amsu. Nah, maka tadhab amsu setelah Godan sama kelas. Nah, kemudian apa di situ satu lagi? Anifan. Apa mana anifan? Ya, Tadi tadi. Amsi, kemarin. al-an. Maka ketika antum mengatakan anifan, anif itu selamanya kan anifan. Tidak bisa antum katakan aniful, anifin. Namun selamanya akan anifan. Amsi juga demikian karena dia merupakan bagian dari isim apa Bapak? Barakallah fikum. Mafhumun? Selanjutnya bagian yang ke-8. Apa yang ke-8? A'dad murakkabah. Nah, al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah yaitu bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Nah, ini masuk kategori isim apa ini? Mabni. A'dad murakkabah atau al-a'dadul murakkabah ini yang berkaitan tentang bilangan. Dan bilangan yang dimaksudkan adalah bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Nah, kita jelas. Al-a'dad apa? Al-a'dad Murakkab. al-murakkabah. Murakkabah atau al-murakkabah? murakkab. Mana berat? Murakkab. Al-murakkabah. Disebutkan murakkab. Nah, murakkabah هذا هو الصحيح. صفة. الأعداد جمع تكسير. Dan gue akil. Ketika dia gue akil jamak taksir, maka dia dianggap muannas mudzakkar. Muannas. Sifatnya Mana coba itu? harus. Nah, apa di situ? Tapi salah di sini startnya. Nah, apa di situ? Bilangan antara 11 sampai dengan 19. Nah, al-a'dadul murakkabah yang dimaksudkan adalah bilangan antara 11 sampai dengan 19. 11 sampai 19. Ada pengecualian. Kecuali apa 12. kecuali? 12. 12. Fokus pada 11 sampai 19. Baik. Apa maksudnya? Kita perhatikan. Nah, maksudnya adalah dalam a'dad al-murakkabah ini semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunnya. Yarhamukallah. Semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunnya. Apa maksudnya? Mabni atas Hah? akhiratnya. Maksudnya sudah semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunan kecuali. Apa maksudnya? Maksudnya di Kita halaman perhatikan akhirnya contoh. Akan jelas maksud dari perkataan tersebut pada contoh. Apa contohnya? Angka ada 11. asyara. Ja'a. Ada asyara. Ahadu. Ahada. Asya. Asyara. Asyara apa? Taliban. Hah? Apa? Taliban. Hah? Sahih? Kalau ada 12 ya. Kita perhatikan. Ada kata ja'a ahad asyara taliban. Yang datang berapa? Siapa yang datang?
Mana fa'ilnya? Mana subjeknya? Ahada asyara. Ini adalah sebagai subjek. Kita perhatikan pada kata ahada asyara. Fokus pada ahada asyara. Ahada asyara adalah 12. 1. Hah? 1. 11. 11. Terdiri dari berapa? Terdiri dari ahad dengan asyara. 1 dan 10. Jadi ada dua berapa? Ada dua kata. Yang pertama ahada dengan asyara. Apa di situ perkataan muallifnya, penulis buku ini apa katanya? Yang kedua penyusunnya apa? Fathah. Yang kedua penyusunnya adalah di situ semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunnya. Yang dimaksudkan dengan kedua kata Harokat akhir. penyusunnya adalah ahada kata pertama, asyara kata kedua. Mabni. Mana pembuktiannya mabni? Sama-sama di sini mabni atas Oh iya. ahada mabni, Mabni. asyara mabni atas fathah mabni. Maka ketika antum mengatakan ja'a ahada asyara, ahada asyara adalah fa'ilnya, Ustaz, subjeknya. Kok bisa antum katakan dia subjek? Kok bisa antum katakan dia fa'il? Bukankah fa'il itu harus marfu, harus rafa dengan harokat apa? Dhammah. Namun di sini ahada di situ dhammah atau fathah? Fathah. Asyara dhammah atau fathah? Fathah. Kenapa kok bisa antum katakan dia di situ subjek atau fa'il? Oh, karena dia adalah isim mabni. Saya katakan dia adalah isim mabni kata ahada asyara karena kita katakan dia adalah isim subjek atau fa'il pada ahada asyara ini karena dia merupakan isim yang mabni. Karena dia adalah isim yang mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Apalagi contohnya yang lain? Contoh yang lain, misal ja'a ثلاثة عشرة عشرة عشر طالبان fokus pada kata salasata dan asyara. Nah, salasata di situ mabni atas fathah. Demikian juga adalah asyara. Begitu juga dengan kata-kata yang selainnya dari hitungan 11 sampai 19 kecuali 12. Maka semuanya di situ terhitung adalah isim yang mabni. Mabni atas fathah ala fathah. Ia mabni atas fathah. Maka antum katakan ketika berhitung saya melihat 13 orang siswa, maka kita katakan apa? Ra'aitu thalathata asyara. Saya berpapasan dengan 13 orang siswa. Marartu bi Ahad salasata kemudian ja'a saya telah datang 13 orang siswa, maka kita katakan ja'a thalathata asyara. Mafhumun? Kenapa kita mengatakan thalathata asyara, kemudian ahada asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara dan seterusnya? Dikarenakan dia adalah isim yang mabni. Sampai hitungan berapa, Pak Fadal? Sampai hitungan ke-19 sampai hitungan 19. Adapun yang 12 dia mabni atau mu'rab, dia adalah mu'rab. Maka kita sekarang fokus dengan angka 12. 12 ini adalah isim yang mu'rab, dia bukan mabni. Nah, isim mu'rab. Maka ketika dia mu'rab, maka kedua penyusun dari kata tersebut adalah dia bisa berubah harakat. Apa contohnya? 12. Isnani asyara. Apa di situ contohnya? Nah, ja'a itna asyara Taliban. Contoh pertama. Ja'a itna asyara
kita fokus pada itna. Itna ini mu'rab itna asyara. Itna asyara, itna asyari. Nah, asyara. Itna asyara. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, ra'aitu Ra'aitu ithnai asyara taliban. ra'aitu Ithnai asyara taliban. itnai Taliban. itnai apa? Asyara taliban. Liban. Baik, itnai. Baik. Pada kata itna dengan itnai ada perbedaan. Ada Ustaz. Nah, yang pertama itna adalah apa? Menggunakan Alif. alif. Kita ketahui. Nah, isi mu'anna atau musanna. Musanna. Das. Isim musanna. Isim musanna ketika dalam keadaan marfu dia dirofakkan dengan apa? Alif. Maka itna. Isim musanna atau tidak? Musanna. Isim musanna. Dia marfu di sini. Ya. Marfu. Tanda rofaknya dengan Alif. tanda rofaknya adalah dengan alif. Alif. Tanda rofaknya dengan alif. Kemudian ketika isim musanna tersebut mansub atau Majrur. majrur, maka dia dimansubkan dengan Ya. di sini ada ya. Nah, ketika ya ini menunjukkan dia dalam keadaan apa? Mansub. Apa mana mansub? Dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Karena posisinya adalah itnai asyarah di sini sebagai objek. Maka kita fokus pada kata itnai asyarah, yang dimana itnai asyarah di sini adalah terutama pada kata itna. Fokusnya pada kata itna, karena yang mu'rab di situ adalah itna. Adapun asyarah dia tetap mabni. Khamsata asyarah, itnai asyarah, thalathata asyarah. Mafhum? Maka yang mu'rab pada itna asyara di sini adalah kata bilangan puluhan atau bilangan satuannya. Bilangan satuannya. Bilangan satuannya, yaitu bilangan kan itna. Nah, dia bisa berubah menjadi itnai, bisa berubah menjadi isna sesuai dengan posisinya dalam satu kalimat. Mafhumun syabab? Natai bisa. Nah, boleh menjadi itnatai asyara sesuai dengan posisinya dan jenis kelaminnya. Nah. Baik. Adapun bilangan 12 di sini kata penulis, bilangan satuannya yaitu 2 mu'rab seperti isim musanna, sedang puluhannya tetap mabni. Nah, ini fokus. Kita garis bawahi bila perlu di sini. Maka yang mabni apa? Pada kata bilangan 12 yang mabni hanya asyara, yaitu bilangan puluhannya, yakni asyara. Adapun yang bukan mabni atau dia mu'rab adalah itna. Sekali lagi itna bukan mabni, namun dia adalah mu'rab. Mafhumun? Nah, ada beberapa contoh pada tabel tersebut. Misal ja'a ahda asyara talibah, ja'at ihda asyarata talibatan, dan seterusnya. Di sini bentuk dari muzakkar dan muannas yang itu pastikan pada tabel tersebut. Adapun yang kita sebutkan di contoh dalam papan tulis tersebut di atas adalah yang berkaitan tentang isim muzakkar saja. Mafhumun? Maksudnya berarti mabni ini bicarain harokat akhirnya aja Nah. gitu, sebenarnya bukan, walaupun struktur katanya itu berubah gitu, Nah, kayak asyaro jadi ini asyrota tapi tetap Nah. dibilang mabni gitu. baik. Yang kita fokus pada pembahasan sebelumnya al-faslul khamis. Apa di sini pembahasan kita? Pembahasan kita adalah pembahasan yang berkaitan dengan isim ditinjau perubahan harokat akhir. Maka yang masuk kategori mabni adalah ketika harokat akhirnya ini tetap, walaupun dia bentuknya mungkin agak sedikit berbeda dari asyara misalnya menjadi asyarah, asyrata misalnya.
Nah, maka di sini yang mabni adalah apa? Yang dimaksudkan dengan mabni adalah harokat akhir yang ada pada isim tersebut. Ketika harokat akhirnya adalah mu'rab, maka dia bisa berubah. Ketika harokat akhirnya mabni, maka dia di sini tetap tidak bisa berubah. Kelas, paham tak? Nah, maka kita sekarang membahas tentang harokat akhir. Kenapa sih perlu kita membahas harokat akhir? Telah kita sebutkan alasannya. Karena harokat akhir dalam bahasa Arab ini sangat penting sekali. Bahkan menentukan makna. Bisa menentukan makna. Sering mungkin saya contohkan, salah satunya apa? Dalam Al-Quran. Nah, banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran, yakni yang menyebutkan tentang pentingnya harokat akhir. Nah, misal innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi wa rasulahu wa rasuluhu wa rasulahu wa rasuluhu wa rasul. Kalau antum katakan wa rasulih dengan harokat majrur, maka apa maknanya? Maka maknanya di situ sangat tidak bagus. Karena jauh makna dari apa yang diinginkan dalam ayat tersebut. Apa maksudnya? Maka kita katakan innallaha bari'un minal musyrikin wa rasul. Kelas? Ini Ustaz terus tentang Asmaul Af'al. Nah, kenapa? Tentang asmaul af'al. Nah, Ini kan dari alaika alaika. terus menjadi alaikum. Nah, Gimana itu? nah, alaikum telah kita sebutkan ada beberapa domir pada bab domir. Telah kita bahas di murojaah lagi bab domir. Di sana ada beberapa domir munfasil dan domir muttasil. Alaika kaf di situ domir muttasil munfasil Pak Haji muttasil. Dan di antara bentuk dari domir muttasil sudah ada. Domir muttasil untuk rafa ada. Domir muttasil nasab maupun jar ada nggak? Ada. Ada di situ. Nah, antum murojaah lagi. Maka ketika menggunakan domir tersebut boleh diganti, boleh. Misalnya dalam hadis Nabi alaikum bisunnati. Di situ menggunakan alaika atau alaikum. Boleh diganti domir kaf di situ menjadi kum. Boleh. Tergantung konteks yang antum pilih. Misalnya anak katakan alaikum bi kitabillah. Apa artinya? Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran, kitabullah, wa sunnati rasulih. Yang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelas ada pertanyaan? Ada Ustadz dari pemirsa. Baik. Kalau kita ingin mengatakan dia telah besar, dia telah cantik, dia telah tinggi. Syukron. Nah, makna dari bahasa Makna dari bahasa Arab dia telah telah besar, dia telah cantik. Nah, Dia untuk laki-laki wanita. Nam kabura. Nah, kabura. Atau misalnya kita tambahkan kabura fulan. Si fulan sudah dia telah besar. Si fulan telah besar. Sudah telah cantik. dia telah cantik, Misalnya kita mengatakan jamulat Hindun. Hindun telah cantik. jadi cantik. Nah, apa lagi? Dia telah tinggi. Nah, dia telah Tinggi. tinggi. Misalnya toilet. Tolat. Toilet atau toilet dan kelas barakallah. Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi. Baik, kita sudah. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan insya Allah akan kita bahas nanti apa al-faslus sadis. Namun sebelum kita masuk nanti pada al-faslus sadis minggu depan kita ujian. Pekan depan pekan ujian. Jadi kita tidak ada muhadarah dulu, namun kita fokus ke ujian. Baik ujian untuk muhtarat, ujian untuk Arabiah bin Yadai dan ujian untuk syarah jurumiyah.
Adapun untuk Arabiyah baina yaday ujiannya adalah dari awal sampai Akhir. akhir insyaallah. Benedek. Nah, baina yaday Arabiyah baina yaday. Karena kita sudah selesai dengan juz pertama dalam kitab Arabiyah baina yaday. Arabiyah baina yaday sudah selesai juz pertama. Dan setelah ujian nanti kita akan mulai dengan full untuk bahasa Arab. Jadi anak akan jelaskan pakai bahasa Arab dan juga antum usahakan untuk bertanya menggunakan bahasa Arab, dan makna yang antum tidak ketahui, makna yang antum tanyakan, anak akan jawab juga dengan bahasa Arab. Bagaimana dengan pemirsa antar bertanya dengan bahasa Indonesia? Nah, ada pun yang bertanya dengan bahasa Indonesia, kita akan terjemahkan dengan bahasa Arab, kita coba. Khusus Karena Indonesia. ini adalah apa, program. Nah, karena sudah kita berada pada program yang sebelum juz pertama itu memang kita sengaja buat untuk Indonesia. Dan sekarang antum sudah ada dasar. Antum sudah ada dasar 1 juz dari hukum tersebut. Insya Allah dasar 1 juz Seperti ini contoh sudah lumayan untuk wadahabu. bisa memahami bahasa Arabnya. Allah Ta'ala. Satu. Lagi satu dari pemirsa. Baik. Apa bedanya kita menggunakan khobar dari masdar dengan isim fa'il, Ustaz? Seperti contoh huwadahabu dengan huwadahab. Wadahab Oh ya, huwadah. maksudnya apa? Ulang pertanyaannya apa tadi? Huwadahibun dengan dengan huwadahabun. Dahabun. Wadahab. Nah, wadahab kalau dia mengatakan dahabun maknanya beda dengan dahab. Nah, dahabun adalah masdar. Dahabun beda dari segi pemaknaan. Adapun ketika antum mengatakan dahibun, dahibun di sini adalah ismul fa'il. Isim fa'il ala makna fi'il yang mengandung makna fi'il. Apa makna, sehingga makna dari kata wadahibun, dia sedang pergi. Nah, pergi boleh. Dan ketika mengatakan wadahabun, dia apa makna dahab? Dahab bermakna masdar. Apa masdar tadi? Nah, akhiran apa? Kata Diketahui maknanya. masdar. Apa masdar? Kata benda abstrak. Kata benda yang sifatnya itu nakirah. Masdar. Apa masdar? Kata benda yang sifatnya abstrak, Masdar. tidak kelihatan bendanya. Pelaku. Nah, arti yang tidak kelihatan apa? Benda. Baik. Sehingga kita mengatakan dahab apa maknanya? Bepergian. Wa dahabun, dia bepergian. Nyambung maknanya? Tidak nyambung. Maka yang pas untuk digunakan adalah menggunakan isim fa'il, yaitu ala wasnin fa'ilun. Ya, seketika untuk mengatakan dahibun. Karena di situ isim fa'ilnya bermakna fi'il. Allah Ta'ala. Intinya Ustaz, di sifat ya, isim sifat. Nah, Baru bisa ya. pertama isim fa'il. Kelas, tidak ada lagi pertanyaan? Nah, Ikhwah? Nah, mungkin karena tidak ada pertanyaan, maka di sini latihan untuk antum, berilah garis bawah pada isim-isim mabni dalam hadis berikut ini. Nah, isim-isim mabni dalam hadis tersebut nanti PR untuk antum. Dan ketika ujian nanti kita koreksi semua tugas-tugasnya. Kita koreksi semua tugas-tugas antum, dan ketika buku-bukunya semua dikumpul. Insya Allah kita cukupkan mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, dan anak ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum semua, baik yang ada di tempat ini dan teman-teman yang ikut bersama kami lewat online, yang ikut belajar dengan kami lewat online. Saya ucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran. Dan kita akhiri pembahasan kita, pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.